Kakak laki-laki miskin pergi ke bandara untuk menjemput adiknya. Hasilnya tidak terlihat, lagi peluk gadis kaya lainnya. Dari sejak itu, lagi diperhatikan oleh gadis kaya itu. Pergi ke puncak kehidupan. Karena si adik perempuan bilang dia akan memakai pakaian warna pink hari ini. Kemudian dia melihat seorang gadis pakai pakaian merah muda di depannya. Lagi dengan cepat maju dan gendongnya. Wanita kaya itu lagi diancam. Berteriak dengan keras. Pada saat ini, kakak lelaki itu akhirnya mengetahui bahwa itu bukan tepat orang. Tidak berharap merasa pusing karena berputar-putar. Terpeleset dan jatuh ke tanah. Gadis kaya itu juga tidak stabil. Jatuh di atas pria itu. Dua orang lagi dekat delat, bahkan suara napas dapat didengar. Gadis kaya itu membutuhkan waktu 3 detik untuk mendapatkan kembali akalnya. Orang-orang di sekitar penasaran. Gadis kaya dan cantik itu sekarang baru merasa ada yang tidak beres. Mata terbuka lebar, marah menatapnya. Kali ini, dia tidak bisa menolak bahkan jika memiliki 100 mulut. Gadis kaya ini lagi jadi sangat malu. Jadi segera bangkit. Lepaskan sepatu hak tingginya dan pukulnya. Mulutku selalu bilangnya yang cabul. Dia segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kamu yang salah ngerti, kamu lepaskan tangan atau tidak? Kalau tidak lepaskan aku bilang kamu yang cabul. Dia langsung bilang karena salah orang. Jadi salah gendong. Penjelasannya. Tentu saja tidak percaya. Adik Xiaoyan dia akhirnya baru saja muncul. Nasihati gadis kaya itu. Begitu dia melihat Xiaoyan, dia langsung membeku. Dua orang melihat pakaiannya. Keduanya pakai pakaian yang sama. Kakak juga sangat kejut. Xiaoyan senyum dan bilang, kakakku pasti salah orang. Biasanya maunya rayu gadis lagi jadi lelah. Lagi sekarang gendong. Pasti bukan yang cabul seperti kamu pikir. Gadis kaya itu tidak bisa bilang apa-apa. Si kakak dengan cepat kembalikan sepatunya. Katanya ini yang salah ngerti. Jangan peduli. Si cantik tersenyum, menunjukkan bahwa dia telah memaafkannya. Gadis kaya juga sangat cantik ketika dia tersenyum. Tekan like untuk dukung gadis cantik itu. Lalu mereka bertiga memperkenalkan diri. Xiaoyan mau bawa pulang kecantikan untuk minta maaf. Karena orang menjemputnya belum datang. Jadi dia menyetujui tawaran Xiaoyan. Setelah itu, kakak laki-laki itu mengambil koper mereka. Keluar. Ke mobil merek Wuling-nya. Adik yang pintar dengan sengaja biarkan gadis kaya itu duduk di kursi samping. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kakak yang telah jomblo selama 30 tahun. Di jalan, si cantik untuk menghilangkan rasa malu mereka. Segera bilang bahwa kepribadiannya pasti sangat bagus. Kok kamu tahu? Karen kakek aku telah bilang. Lihat seorang pengemudi dapat mengetahui kepribadian mereka. Saat ini, bayangan si cantik penuhi pikirannya. Karena untuk menunjukkan kepada si cantik, telah main teknik mengemudinya. Dengan teknik mengemudi seperti ini, bahkan mobil sport pun tidak dapat melihat lampu belakang mobilnya. Di jalan tiba-tiba ada seekor anjing berlari keluar. Untung teknik mengemudinya baik-baik saja. Mobil Wuling yang baru tidak sakiti anjingnya. Takutkan aku nih. Setelahnya, jangan lari-lari di tengah jalan. Mungkin bahkan Tuhan ingin membantu pria yang malang ini. Saat si cantik hampir tertabrak mobil, dia dengan cepat menariknya kembali. Pegang dia erat-erat di pangkuannya. Dapat kembali kehidupan. Dia hela nafas. Lihat lengan yang kuat di depan dada. Dia dengan cepat rasa malu. Dia juga terus meminta maaf. Tapi dia tidak marah. Karena dia sudah jatuh cinta sama pria ini. Keberuntungannya masih tertinggal. Adik laki-laki tiba-tiba menelepon. Bilang daftar untuk kompetisi koki. Kalau kalah. Kemudian papan restoran keluarga juga runtuh. Lalu beritahunya alamat restorannya. Mintanya cepat datang. Baru selesai bilang lagi matikan ponsel. Seletah matikan ponsel. Dia segera bilang yang ini kepada adik perempuannya. Lalu ingin pergi ke restoran yang adiknya sebut. Untungnya,
Si cantik begitu lagi mau datang ke sana. Ternyata kakak Xiaoyan lagi koki. Adik laki-laki memberitahu dia dengan bebas bersaing keterampilan memasak dengan orang-orang. Tapi bahan masaknya yang kepiting yang tidak ditemukan di mana-mana. Ketika semua orang jadi sedih, si cantik bilang dia punya ide. Setelah mengatakan itu, dia menyeretnya ke belakang dapur. Macam-macam makanan laut untuk dipilih. Dia berkata, tanpa izin pemiliknya. Itu yang curang. Si cantik bilang sekarang tidak perlu terlalu khawatir. Kontes lebih penting. Dia masih ragu. Dia hanya bisa pergi ambil ikan diri sendiri. Karena lantainya semua air. Si cantik yang tidak hati-hati lagi jatuh. Dia segera datang untuk membantu. Berpelukan 3 kali sehari. Siapa yang bisa tahan sih? Dia sangat gugup sehingga telan air liur. Tanpa diduga pada saat genting, satpam tiba-tiba bergegas keluar. Dia yang berani. Berdiri di depannya. Tapi kepala koki dengan hormat meminta maaf. Ternyata si cantik cucu dari manajer restoran. Sangat kaya. Lagi satu orang kaya. Tapi pria ini juga sangat luar biasa kan. Kurang dari setengah jam. Buat 4 hidangan kepiting berturut-turut. Juri setelah mencicipinya, sangat memuaskan. Dapatkan penilaian yang baik dari penguji. Dia menerima hadiah utama 500 yuan. Pria kita sangat gembira. Lagi peluk gadis kaya itu. Tonton sampai sini, aku hanya ingin mengatakan jika menyukai seseorang, harus mulai dengan pelukan. Ini bisa menjadi pria yang jatuh cinta dengan IQ 0. Jadi penonton yang cantik dan tampan aku nih. Sekarang harus kalian juga lari ke bandara dan jemput orang kan. Film kita sampai sini. Tekan follow, dan subscribe untuk bagian-bagian berikutnya ya.